Wing Sports Show Podcast. Ini podcast perdana pertama kalinya setelah HSS yang kelima kemarin di Indonesia Arena, dan pastinya gue lagi sama bintang tamu yang kemarin bikin satu Indonesia Arena itu terdiam. Kita langsung kenalin aja ke William Anderson atau orang biasa taunya Coach Blue. Ya, di sini juga ada coach-coachnya yang udah ngebantu Bang Coach Blue ini sampai bisa jadi juara. Di sini ada Tunggu. Kalau coach gue yang mau Oh, yang kenalin. Oke, silakan. Ada coach James Pokoginta. Coach Leonardo. Widih. Atau dipanggil Ole. Ole. Coach Patrick Winata. Ini perannya beda-beda nih tiga-tiga ini. Oh, sangat beda. Bang James boxing, fokus ke boxing. Bang Ole ini strength conditioning. Patrick Winata ini kayak apa ya? Kalau bisa dibilang tuh kayak direkturnya. Direktur ya? Oh. Ya, direkturnya gua selama ini bagaimana cara menjahit semuanya menjadi sebuah Coach Blue yang bisa tanding dan mengkawan orang gitu. Oh, oke. Mengkawan orang. Ya. Gimana rasanya menang? Rasanya satisfying banget. Memang sih sangat tidak mudah ya 3 bulan ini. Apalagi kayak hubungan gua sama Patrick tuh jadi lebih erat. Oke. Hubungan gua sama Ole sama Bang James jadi lebih erat gitu. Ngomong-ngomong sebelumnya nih ya, manusia ini tuh hilang kita cari nih dari kemarin tuh. Selama sebulan manusianya tuh kagak ada kabar. Orang pada nanya kan, Coach Blue bakal tampil di HSS atau enggak, naik kering atau enggak. Pada nanyain kita kan, kita tetap yakin dia bakal naik, tapi orang hilang, jadi kita juga bingung. Akhirnya dia nongol di podcast kita. Tepuk tangan dulu. Soalnya kan dalam 2 bulan lebih ini latihannya itu bisa dibilang suatu pengalaman yang sangat berbeda dari kehidupan gue biasanya. Bener sih. Lu turun 22 kilo katanya ya? Iya, 22 kilo. Sebenarnya udah turun ke 85,7. Tapi? Lalu kan kita harus conditioning supaya dia tidak terlalu drop powernya kan. Jadi coach gue ini memastikan bahwa nanti pas lagi weigh-in itu tetap masuk, tetapi setelahnya kita nggak terlalu drop gitu. Gimana Bahkan sampai perintilannya itu diperhatikan banget. Kayak Coach Patrick ini memperhatikan rambut lu ya, jenggot lu jangan dipotong dulu ya. Ini kan lu lihat udah nggak ada nih ya. Itu kemarin overweight gara-gara jenggot atau gimana? Enggak. Itu masih overweight, bener itu. Overweight. Bener, itu bener. Dan honestly speaking, gua ini susah diatur orangnya. Jadi coach gue ini luar biasa. Jadi tim Coach Blue itu sebenarnya menang karena ya ini orang-orang ini. Ada nggak cuma lu sendiri, tapi ada orang-orang di balik ini semua ya. Supporter yang ngelatih. Bukan. Tapi ada ngaruhnya coach sama rambut sama jenggot itu. Atau gini deh. Mungkin gue mulai kayak dari hari pertama gue bilang William kan. Begitu William dia datang kita, bro gue mau fight nih. Oke. Kalau lu mau fight, yang lu harus tahu bahwa mindset lu satu nih. Ini bukan Coach Blue versus Arnold. This is tim Coach Blue versus tim Arnold. Betul. Artinya yang ada dalam sini ya satu tim. Nah, tim di dalam dia nih, kalau gue bilang nih, gue nggak tahu di luar sana. Tapi buat kita nih tim udah solid banget bro, udah lengkap banget. Dia dari teknik boxing, Bang James, strength conditioning, Ole, terus kita punya tim nutrisionis dan dokter. Nah, tugas gue mungkin itu, gue ngejahitin itu semua. Misalnya nih, Bang James ngelihat, kayaknya nih si William ini ada lemah nih, di mana nih? Terus kayaknya kita bisa ambil nih, keuntungannya di mana nih kuatnya. Nah, gue harus jahitin nih ke Ole nih. Leh, lu harus kuatin ininya Leh. Lu harus kuatin kelemahan dia gitu, kayak gitu-gitu. Sama, dari Ole juga ngomong, bro, kayaknya ini kalau lagi cut weight nih, gue butuh energi yang banyak gitu. Jadi ya kita harus jahitin ke nutrisionis. Tolong ya naikin carbs, fatnya dia. Nah gitu. Jadi kalau gue bilang dia lengkap banget lah. Sampai yang tadi masalah grooming penting banget gitu. Gesturnya dia. Kita sampai mikirin ini bro. Udah lu jangan muncul dulu deh di IG. Jadi kayak konsultannya dia aja. Iya. It's a very professional consultant. Karena bener orang
shock gitu kayak ini konten ini kemana nih, kontennya kosong, hilang gitu. Iya, konten kosong ya. Iya. Baru post lagi di tanggal 20 pas setelah weigh-in. Iya. Iya. Itu juga idenya dari ada di belakangnya Patrick masih ada tim PR kita juga, cuman nggak bisa muncul aja. Apalagi waktu sebelum weigh-in kan ada sesi face off kan. Face off kan lu juga nggak bisa datang tuh kan. Orang langsung pada bertanya-tanya nih orang beneran nggak nih datang atau enggak nih. Iya. Dan itu kan bikin kita juga bingung lah ya. Sampai lawan gua itu dari pihak lawan tuh kontak coach Ole juga. Oh ya nanya, datang nggak sih dia gitu? Ya dia nanya sih kayak pastiin coach lu datang ya. Jangan sampai nggak datang di ring kayak gitu. Tapi ada kepikiran emang nggak mau datang nggak? Enggak. Enggak ya? Nggak ada. Lalu kagak ngomong-ngomong, gue kagak tahu. Soalnya menurut gua gini, kita kan sudah komit, kita jalankan. Heeh. Bagian dari HSS juga kan banyak banget kerjaannya. Harus perhatiin gua kan juga kayaknya nggak begitu perlu lah ya. Pokoknya gua fokus bagian gua, lu fokus bagian lu, kita datang, kita match gitu kan. Gue yang kaget juga tuh waktu lu bilang katanya lu ada gagar otak dipukul katanya. Oh yes, itu betul. Siapa yang mukul? Salah satunya ini, Oh. salah satunya ini juga. Kalau ger otak itu kayaknya minggu ke 3 apa 2 ya. Baru mulai latihan dong. Baru mulai ya. Soalnya kalau yang sana yang mukul, koma bro. Oh, koma, iya koma. Jadi kalau ringan kayaknya tiba-tiba nih. Iya. Ini oh ya Ngilang seminggu itu, dan kita juga ngilang seminggu. oh, ya, kalian jadi nggak ngapa-ngapain juga kan berarti ya? Ngapain, Iya. ngilang seminggu. Tapi ya kita pantau terus ya. Kita pantau, terus. dokter juga pantau. Overview-nya gue sedikit bongkar lah ya. Boleh. Kayak Bang James ini kan melatih banyak sekali orang. Yang kita tahu selain gua kan juga ada Don Chino. Selain Don Chino masih banyak lagi orang-orang. Jadi Bang James ini sibuk sekali. Oleh juga, waduh, full. Dia dari jam 6 pagi sampai malam full. Patrick Winata ini kan entrepreneur, jadi dia juga sibuk banget. Nah, gua tidak punya mentalitas yang awalnya ya, tidak punya mentalitas yang atlet, jadi orang biasa. Sehingga gue nggak terbiasa untuk melaporkan gitu-gitu. Jadi gue cuma perlu ngomong dikit, abis itu gue udah gitu. Jadi gue harus membiasakan juga itu. Oh, oke. Waktu gue sparring di minggu kedua ketiga itu, gagal otak ringan itu, gue juga nggak berani ngomong. Tapi 1 hari setelahnya gue ke rumah sakit, oh ini gagal otak ringan. Istirahatnya berapa lama dok? Gitu. Ini tergantung badan ya, 2 minggu sampai 1 bulan. Wah itu udah mendekati hari satu. Bisa habis ya, bisa selesai di Maret ya. Maret baru bisa mulai latihan lagi, tapi kan nggak mungkin. Jadi gua mencoba untuk menenangkan diri dulu. Tapi hilang juga seminggu. Hilang-hilang juga ya. Nggak latihan gua seminggu. Cuma pertama kali lu naik ring HSS itu, lu kepikiran apa? Kok mau terima tawaran untuk naik ke ring HSS? Lu yang bocorin, Gua ya? yang suruh gua, lu inget gak? Nih kasih tahu ya, nih yang nggak tahu ya. Termasuk lawan gue nih yang marah-marah, yang call out nih. Ini nih orang ini. Gue itu kan review makanan ya kan. Gue datang nih ke ASS 4. Wah seru nih, tanding nih. Tiba-tiba waktu itu kan Shinigami mestinya kan di call out sama Chino. Betul. Shinigami kalah, akhirnya Chino nggak bisa call out kan, nggak bisa call out orang kalah. Akhirnya Lu di samping gua. iya, Ferry datang. Bang, abis ini lu call out Arnold ya. Terus gua oportunis bro. Jadi gua pikir, ada kesempatan, sikat aja gitu. Naik atas ring gitu sejarahnya. Lu nanya gua lagi, bener lu. Gua awalnya juga ya mikirnya kayaknya Arnold nggak mau lawan lu kan awalnya kan. Tapi ya udahlah coba lu call out dulu aja tuh. Karena awalnya itu harusnya kalian nggak ada masalah sebenarnya kan. Nggak ada masalah tuh. Makanya gue coba ya namanya celebrity fight untuk entertain gitu kan. Iya. Tapi ternyata setelah seiring berjalannya waktu, Chef Arnold itu tadi gue mau ketemu Don Chino dulu. Tapi langsung kita switch soalnya lu. Oke. Plus lu juga udah call out kan. Nah gue langsung mikir kayak ya ini oke lah, bagus lah. Cuma kan banyak yang nanya kenapa Arnold ketemunya Coach Blue gitu kan. Kenapa sih sebenarnya? Karena lu lagi rame, Oke. lu lagi rame sih. Iya, Cuma iya. gue nggak tahu kayak mungkin ini ada personal atau enggak, gue nggak tahu itu. Dan ini jadi viral banget gitu. Apalagi sekarang ini jadi bisa gue bilang viral satu Indonesia ya. Orang taunya cuma lu sama Chef. Iya. Ya gue Itu kali ya. Apa? Itu ada faktor X dari seorang promotor bro. Iya. Itu insting itu yang mungkin orang nggak tahu. Jadi buktinya kan lu berhasil kan. Gue juga ngeliatnya kayak
Ya udah bolehlah naik lah ke atas ring gitu kan, kasih belt gitu. Karena di posisi itu gue juga bingung. Hendrik Shinigami kalah lawan Sugimitro dan beberapa dia juga ngomong sama gue abis dia menang. Kalau dia menang dia mau kalau Don Chino kan, tapi ternyata enggak. Gue mikir dong berarti kalau kayak gini gue harus ganti strategi nih. Lu di sebelah gue kan, oportunis juga. Bang, coba deh naik. Karena waktu itu nama lu tuh lagi rame-ramenya lah ya. Jadi kita coba angkat naikin supaya entertainment-nya dapat di boxing. Biar orang pada mau nonton lagi boxingnya gitu kan. Tapi gue nggak nyangka seviral ini. Dan itu good job banget sih, karena orang yang ngira ini semua settingan, ini nggak setting menurut gue sih. Gimana Bang? Coba dari Bang James. Dari Bang James. Kalau ada orang ngomong settingan, Ada Bang. yang orang ngomong settingan, wah ini cuma settingan karena duit, buset. Udah geger otak, ini memar. Oh, persiapannya parah. Sobek. Banyak yang ngeremehin bilang kayak selebriti di luar malam nggak latihan, cuma jadi badut di atas ring segala macam. Persiapan Cuma kita itu gegar otak, menghilang, itu sih beneran sih. Dan ya kayak gue pernah bilang, nggak ada selebriti yang mau dipukul pasti. Iya, Nah, betul. kalah demi duit, nggak ada yang mau kalah demi duit. Dan kayak Buset. lu mukul KO sampai jatuh kayak gitu, dan orang masih nanya ke gue itu settingan. It's impossible. Akhirnya jur. Gimana caranya gue ngebrief ya, nanti lu dipukul sini terus jatuh kan nggak mungkin gitu ya. Stuntman aja belum tentu bisa, bro. Iya. Dan itu hening banget sih. Kita udah sadar hal itu, makanya KO itu jadi memang Gameplaynya. goalnya Dia udah kepancing. Emang dari targetnya awal. KO kemarin itu. Ya, Gameplaynya kita cuma itu butuh Bleset satu ya, aja. bleset ke ronde 3. Iya. Ya. Oh. biasa. Emang tadi target di ronde berapa? Ronde emang? dua. Ronde 2. Ronde 1-2 dia dipukulin banyak banget itu. Banyak. Ya. Kita Ronde cuma- 1-2 bener-bener dipukulin banyak. Itu juga gameplay juga sebenarnya. Sengaja berarti. Sengaja. Mestinya nggak sampai ronde 2 selesai. Tapi ternyata gua tidak pengalaman. Gua jam terbang kurang. Coach gua jauh lebih pengalaman. Jadi coach gua itu tahu kondisi gua gimana. Nah, gua harus bisa melakukan yang terbaik dengan keadaan yang sudah kita latih 3 bulan. Oke. Memang sudah disiapin untuk dipukul segitu banyak, bahkan lebih keras dan lebih banyak. Berarti pukulannya. bisa dibilang lu gambling tuh kemarin. Kalau lu dipukul Gambling. kata lu KO di awal, Bisa. Bisa juga kan? Bisa. Mungkin bukan gambling kali. Jadi gini, KO kena itu bukan jadi strategi kita. oke. Strategi kita yang kita udah latih tuh supaya mungkin di sini pada tahu saat dia jatuh hitungan aja kita tuh udah ngelatih dia. Hitungan Oke. keberapa lu harus berdiri. Iya. Jadi kalau perhatiin dia mau berdiri aja, itu dia ngikut kita yang jatuh Dia kedua. langsung Dia nunggu berdiri. dulu. Dia kan 2 kali jatuh ya Iya. kalau Dia nggak salah ya. langsung berdiri. Iya. Jadi memang itu udah kita siapin. Ya. Yang kita nggak siapin, shit happens, dia kena. Ini yang bikin kita buyar nih waktu itu. Waduh, dia jatuh. Tapi yang kita udah siapin itu semua tuh. Dia harus berdiri. Oh, Makanya begitu dia berdiri, gue udah yakin banget tuh. Jadi emang udah ada perhitungan kalau ini begini, Iya. ini harus Yes. apa gitu ya. Hitungan Kalau segini kena harus bangun. bukan semua namanya boxing bisa kena. Bang James bisa kena. Ya. Nggak cuma asal pukul berarti. Day one, Bang James bilang sama gua, Bang, boxing pasti kena pukul. Jangan takut kena pukul. Boxing pasti capek, harus tahan capek. Kalau sakit, nikmatin sakitnya. Wah, itu filosofi yang luar biasa. Orang pada bilang lu bakal lari-larian di atas ring katanya. Iya. Kita nggak didesain buat lari. Iya, kita Kita tidak desain bisa lari. mesin pembunuh. Bunuh kita. Saya tidak kepikiran untuk lari. Iya. Dan memang mentalitas itu udah dikasih sama Bang James, sama Oleh, sama Katik dari awal. Tapi lu pakai emosi nggak kemarin mukul itu? Harus pakai emosi. Harus pakai emosi. Harus pakai emosi. Cuman pada tempatnya, pada waktu yang tepat. Gitu. Tapi sebenarnya lu sama Arnold ini nggak ada masalah sama sekali kan? Nggak ada. Gue juga melihat dia itu sebagai sosok yang gue bisa respect ya. Dan gue merasa orang ini keren gitu. Dan kalau gue lawan dia, bagus. Apa perasaannya waktu lu dia accept challenge lu itu? Oh, gue happy. Lu happy di Gue situ? happy karena chance-nya untuk di accept itu kan sebenarnya very slim ya. Very slim. Dan setelah di accept itu happy dan menjadi sebuah challenge yang baru. Buka suatu kesempatan untuk latihan. Nah, itu kan di Instagram kayak banyak
hujatan-hujatan tuh lu tuh public enemy lah intinya di dunia ini. Di Indonesia lah ya. Bisa jadi bro di dunia. Di Indonesia juga bisa ya. jadi, Di bro. MNB karena kan katanya lu di Jepang juga kena apa gitu ya. Iya, benar. Benar. Mendunia kayaknya ya. Nah, itu lu nggak ngeliatin sama sekali ya hujatan-hujatan itu ya? Hampir tidak ya. Hampir tidak. Hampir tidak. Karena menurut gua, jadi gini, Fer. Gua itu suka sekali boxing dari kecil. Tetapi tidak pernah punya kesempatan dan tidak pernah punya coach yang bagus. Jadi waktu gua dapat kesempatannya dan gua bisa ketemu bapak-bapak ini, gua tuh berdoa juga. Oh, ini mungkin jalannya nih. Mesti ikutin. Jadi waktu kita sudah ketemu orang yang tepat, itu juga butuh sebuah ketekatan hati dan dijalankan gitu. Dan kalau Cocok kita lagi nggak, nih ya? iya kalau kita nggak jalankan, ya nggak dapat apa-apa gitu. Kayak sekarang gue bisa turun 20 kilo lebih itu gara-gara Dalam waktu dalam waktu ya ini 2 bulan lebih. 2 bulan lebih. Kan gue mulai dietnya itu sebenarnya Januari 24 setelah sign itu kan 20-an ya. Orang ada yang percaya lu bisa turun ke berat yang ditantang itu loh. Nggak ada Banyak yang nggak percaya. Nggak ada yang percaya. Si Arnold pun, tim Arnold pun kirain kita nggak bakalan masuk. Iya. Karena kan emang ada perjanjian kalau Nggak masuk potongan gede, glove pasti iya, gede. potongan gede, pakai glove lebih gede gitu kan. Dan mereka nggak bakalan tahu kita bakalan masuk. Kita udah sediain glove-nya juga loh itu. Iya, disiapin ya. Udah, nggak dipakai kan sama lu. Jadi kalau let's say itu tidak masuk, glove yang harus gue pakai adalah 16. Enggak, lu 14, dia 12. Oke, Dia iya, turun. Dia pakai yang lebih kecil 12. Masih oke lah. Kalau weigh in gue tidak masuk, round 1, round 2 sulit bertahan. Sulit bertahan, soalnya pukulannya dia bagus. Iya. Gua liat bagus, rapi banget dia. Iya, rapi. Cuma kecolongan banget defense-nya dia yang terakhir itu dan kena telak banget sini, Iya, habis itu lu kena pukul lagi ya. Ya. Dan Apa rasanya mukul Sevarov sampai jatuh? rasanya ya sebenarnya Shock gak lu? shock. Sangat relief ya, sangat relief kena gitu. Soalnya kan kita bukan pro. Kedua, ini adalah kerja keras yang kita build selama ini. Ini bukan sebuah keberuntungan yang semata tidak kita latih. Gitu. Jadi memang ada kerja keras dan ada luck-nya juga. Ada supporting system yang bantu gue supaya bisa keluarin pukulan tersebut gitu. Ada kodenya dari Bang James. Ada kodenya. Ada kodenya. Apa Dan kodenya tuh Bang kemarin? Pukul gitu. bukan. Ada lah ya. Itu Oh iya ada kodenya ya. Ada kode Morse. Oh berarti nanti itu salah satu strategi punya kalian gitu tapi ya? ya maksudnya Baru tau gue lu. kalau masalah cut weight pun itu semua ada strateginya. Maksudnya kalau kalian lihat dia di sebulan terakhir atau kayak 2 minggu sebelumnya tuh masih berat belum Nggak masuk. lihat Bang, orangnya kan Nah, hilang. Ada yang tahu. Ada yang tahu. Yang tahu yang ya gini aja deh. Kita tahu lawannya William kan udah masuk tuh dari Ya udah. Januari. buat kita itu udah kita nggak tahu strateginya mereka, tapi kita nggak akan pakai strategi itu. Masukin beratnya dia di bulan itu. Yang hilang tuh bukan itu muscle kemungkinan hilang. Kita nggak mau itu. Kita hanya mau hilangin banyak yang kita hilangin nanti air. Detailnya kita nggak mau ngomong di sini ya. Di luar sana udah pada tahu juga lah caranya. Berarti harusnya waktu itu gue nyari kalian ya? Harusnya kalian cari. Kalian bisa ngilangin berat badan sama Dan- rot bulunya. Iya, dan begitu kita orangnya juga kita hilangin kan. Iya, orangnya juga Seminggu dihilangin. hilang. Ya. Iya, tapi akhirnya udah tahu lah kenapa ternyata selama sebulan terakhir ini dia hilang ya karena memang ada persiapan yang fokus di sana gitu kan. Biar nggak terdistract dengan sosial media kali ya. Bisa dibilang berarti lu detox sosial media? Iya, detox sosial media, detox makanan fisik juga ya buat badan gua, detox pikiran juga. Lu nggak nge-review apa-apa tuh selama latihan ini? Selama latihan ini tidak. Karena menurut gue ini penting sekali. Jadi kesatu PR-nya adalah nurunin berat badan. Dan gue tahu saat itu 108,7. Ya, gua pas 108 kita dealing 8588. Kata lu, "Oke, gas sikat." Kata gua, "Wah, gimana nih?" Gua agak bingung tapi Lo inget gak? Itu dealnya awalnya di November, Oktober, bukan 88. 8892. Iya. Dan gue masih okein. Dan waktunya juga 9 Maret lagi. Iya. Ya kan? Waktu mau signing itu bilang mundur ke 21,
Gue pede banget. Lebih pede lagi dari Pede lagi ya. Tapi turun ke 88 nih. Gue pede juga. 2021 ketemu Bang James, berat gue 88. Jadi gue tahu gue bisa turun ke 88. Cuman memang ternyata untuk nurunin berat badan saja tanpa bantuan dari bapak ini, ada satu supporting company yang bantu gue, namanya Elevate. Ya, kalau untuk strength and conditioning namanya Fatkila. Oke. Kalau dari Sasana, James Momoginta, Nelson Nainggolan. Nah, jadi ada 3 supporting system yang kuat sekali yang bantu gitu. Untuk Elevate sendiri itu bantu gue sampai detail. Jadi gini, kadang-kadang kasih makan gue protein. Protein apa banyak kan? Mereka yang research. Ini orang badannya kalau makan ini jadinya apa ya? Oleh yang baca datanya, karena ada nutritionist juga dan ada coach juga gitu. Ribet juga ya? Udah sangat ribet. Dan menurut gua semua orang harus coba. Soalnya dia udah bayar kita mahal, bro. Iya. Jadi kita harus Semua orang harus coba. Semua orang harus mau bayar itu, karena itu adalah sebuah investasi ke diri sendiri. That's the value that you give yourself. Harus coba. Walaupun nggak boxing, tetap harus coba ya? Iya. Tapi kan jadi sehat kan? Jadi sehat. Iya betul. Jadi kayak boxing nggak boxing, ikutin program ini ya jadinya sehat-sehat juga gitu kan? Gue di-push oleh Bang James sama Oleh itu cukup drastis. Dalam 2 bulan lebih ini cukup drastis. Apa yang paling menyiksa selama persiapan lo? Kayak misalkan tadi nurunin berat badan yang paling menyiksa atau dipukulin yang paling menyiksa? Dipukulin tidak paling menyiksa. Tapi kurang makan itu cukup menyiksa. Tapi kurang makan ditambah harus disiplin latihan, itu siksaannya 2 kali lipat. Iya, karena lu latihan tapi harus makan, tapi nggak boleh juga karena lagi nurunin. Yes. Lalu ditambah lagi pas lagi latihan, itu kan banyak latihannya banyak ya Bang James ya. Ada salah satu namanya adalah sparring. Kadang-kadang karena saya bukan orang yang kuat boxing, baru belajar kan, jadi luka kan. Jadi 3 nih ditumpuk nih. Lu kurang makan, lu harus latihan, dan luka. Nahan sakit. Itu. Dikampruknya jadi 1. Itu yang paling berat. Tapi ini kan udah selesai, berarti lu lumayan fresh ya sekarang ya? Seger? Sebenarnya during the last week itu udah fresh. During the last week itu fresh. Memang kita mau orang pikir bahwa kita lemas. Oh, oke. Ada yang nanya juga itu, dokter sempat tanya, itu mukanya Coach lu lemas banget dah katanya. Gue bilang emang kayak begitu. Pas. Karena ada jenggotnya kan, katanya cemberut, lemas gitu kan. Kayak gue bilang, kayak emang begitu udah mukanya gue. Ya itu gameplay dari Patrick Winata. Emang terlalu bikin cemberut gitu ya? Nggak cemberut sih. semua gesturnya dia mungkin kita ini kali ya. Oh. Tapi gini ya Pak, ada yang menarik dari William tuh, semua ini sebenarnya kita nggak terlalu kaget ya. Dia menang, mohon maaf, kita nggak terlalu kaget. Karena semua udah kita simulasin. Dari begitu masuk, kita udah simulasin semua. Jadi H-2, gue udah ngomong nih sama si William, gue mau jaga ini semua. Gue ngomong ke dia, Will, lu percaya sama gue, nanti lu masuk. Begitu lu masuk, yang lu dengar tuh cuma bu doang, bu. Percaya sama gue berani taruhan. Lu masuk, semua tuh bakalan bu. Benar, bu. Bener. Cuma gue minta di hari itu gini, gue minta lu ubah aja deh. Lu taruh di ini lu, jangan itu jadi lu jangan sampai marah. Iya. Ubah aja itu bu yang lu dengar blue. Blue gitu ya? Gue cuma bilang mindset lu aja, ganti itu jadi blue aja udah. Untung namanya kode blue, Iya. jadi bisa diubah ke sana. Jadi lu ubah aja, karena begitu Kalau lu kayak masuk, William kan susah. makanya kalau lu lihat, itu juga termasuk musik ya. Iya. Kita punya rapper Sandi. H-1 gue juga ngomong sama dia. Bro, ingat, begitu lu masuk, itu bakalan ngebu. Cuma supaya lu tahu, bukan karena lagu lu, karena si quote lu. Iya. Jadi, please, lu tolong jaga mood lu, supaya apa? Kalau di perang tuh zaman dulu ya, selalu ada tuh pemusik tuh. Oh iya. Genderang perang tuh. Supaya apa tuh? Supaya bikin kita, lu lihat nggak? Semua tim dia begitu masuk, kepala tegap semua. Lu bayangin nggak 10 orang lawan ribuan orang di situ? Lu bisa ngerasain kan, kenapa gue menang, gue teriak kayak gitu. Iya. Ya. Cuma itu doang. Lu bayangin nggak perasaan 10 orang mau tetap fight Ya, ini lawan ribuan orang? nggak ada yang nyangka-nyangka sih. Nggak ada supporter dia, bro. Gitu. Di luar semua dramanya dia, Iya. kita nggak peduli. Tapi waktu dia nyari kita untuk ngelatih dia, kita peduli sama dia. Itu aja.
Itu bikin shock banget sih. Pas lu mukul, gua lagi meleng ya. Terus ada yang jatuh, bunyi tuh. Gua nengok, gua kira si Kotbu yang jatuh kan. Pas gua liat, lah anjir. Beda orang nih. Iwan dia aja yang ngirain lu yang jatuh, bro. Iya, karena gua lagi meleng tuh, gua liat tapi celananya hitam kata gua. Celana hitam sih. Iya, beda celana kan. Dan apalagi lu pada itu nggak ada yang apa ya, bener-bener no respon lah ketika si Kotbu mukul dan sampai jatuh. Tapi lu sempat khawatir gak waktu dia jatuh? Khawatir. Iya. Berarti lu masih peduli sama lawan lu gitu ya? Iya, betul. Khawatir, sangat khawatir. Kadang-kadang begini, saya juga banyak melakukan hal-hal yang kurang bijaksana lah ya. Contohnya, memang dari coach kita bilang, kita tidak memilih strategi Cywar ya. Makanya gue minta maaf dulu nih sama Oh iya. dia. Ayo dong bang, lu nggak bacot nih bang, nggak seru nih gitu ya dari HWG juga kan ya. Memang bukan itu gameplaynya. Gameplaynya memang bukan seperti itu. Jadi digital trapnya itu adalah memang biarkan orang untuk menindas kita supaya kita itu bisa buktikan di atas ring. Memang itu gameplay. Dari Bang James sendiri juga bilang dari face off pertama ya bang ya. Bang nanti ingat ya, tenang saja. Tidak usah pasang muka sangar, tidak usah teriak-teriak. Memang begitu gameplaynya. Makanya waktu face off pertama yang di presscon itu ya sebulan sebelum pertandingan, yang kan kita presscon. Ya. Gue liat sebelum tidur dia. Ya, gue tidur. Itu gue literally tidur. Tidur? Mau tahu rahasia nggak? Apa tuh? Nah, ini kita bongkar dikit lah. Paginya gue strength and conditioning. 1 minggu sebelumnya gue sempat ankle. Karena lagi strength and conditioning, badan gue itu oleng, gue ankle lagi tuh. Itu lagi nahan sakit. Lalu gue makan obat supaya gue tidak begitu sakit. Biar nggak kelihatan sama lawan kalau lu lagi sakit. Jadi waktu gue lagi di sampingnya Anthony England itu gue lagi nahan sakit, plus gue capek banget, Fer. Pak minum obat, ngantuk. Iya, udah gitu dingin, enak. Tidur. Gue tidur, bos, karena capek dan sakit. Iya, dan waktu lu dikasih mic untuk nyampein sesuatu, tidak ada. Udah nggak mood, Fer. Udah Nggak ada. mood. Mau nyampein apa? Gak ada. Kata gua, wow. Nggak biasa, Apa kan nih? lu di samping gue ya? Iya. Iya. Gue langsung mikir, ini mungkin apa kayak Ryan Garcia ya? Kan dia lagi apa kayak perubahan personality secara mendadak segala macam. Tapi yang gue lihat dari perubahan lu tuh kayak akan menjadi lebih baik ya setelah ini. Dalam artian kayak semuanya gitu. Sebelumnya kan lu dihujat karena orang tuh nggak suka sama cara konten lu, cara lu konten, cara lu menyampaikan. Tapi gue sendiri waktu ngikut kita ketemu di Dim's the Meat Guy, gue juga ngeliat langsung cara lu. Wah, ini orang bawel banget kata gue. Oh iya, benar. Konten ini kata gue deh. Iya. Benar. Tapi itu off cam. Dan secara off cam memang orangnya juga begitu. Iya. Ini semua dikasih tahu, sharing yang bagus, yang jeleknya juga dikasih tahu gitu kan. Ingat nggak, Fer, waktu itu kita kesana, memang sebenarnya gue juga pengen sharing ke lu. Karena kan lu kan concern banget. Mulai dari waktu dia kasih lihat daging tuh gue udah mulai ngomong. Iya. Nah, lalu waktu setelah dia mulai plating, gue juga ngomong. Waktu dia mulai serving, gue juga ngomong. Jadi, nggak kasar ya? Nggak kasar. Karena itu real life. Jadi waktu di konten itu memang harus bisa dibedain. That's entertainment aja gitu. Oke. Memang nggak kasar kan ya? Ya ini buktinya ada Ferry di sini. Ya, gue lihat langsung cara dia ini pisau ditaruh di mana, ditanya itu kenapa pisau ditaruh situ? Iya. Apa artinya itu pisau? Beda-beda pisaunya kan? Iya. Kenapa lu taruh situ? Ingat nggak waktu gue bilang yang ini? Kan kita pasta. Setelah pasta keluar itu kan dikeluarin daging. Iya. Tapi waktu dia keluarin daging itu udah bener tuh. Perfect gue lihat dagingnya. Perfect daging karena dipotong-potong, kelihatan tangannya. Tapi kesalahannya adalah waktu lu keluarin daging, baru nanya mau diganti nggak cutlery-nya. Pisau dan itunya kotor. Pas dia ganti, waktunya udah lama. Pas dia keluarin lagi, dingin kan. Nah ini kan gue sharing ya. Makanya gue langsung ngomong. Dan off cam juga itu kan? Off cam juga, benar. Oke, tapi balik lagi. Kemarin kan ini gue salut banget sama lu berdua, lu sama Saif. Karena selesai pertandingan, lu itu minta maaf ke semua orang. Ya. Itu emang lu udah siapin atau enggak? Karena kan lu itu disuruh minta maaf kalau lu kalah. Sedangkan kemarin lu menang. Kenapa lu tetap minta maaf ke semua orang? Gue nggak tahu kalau gue disuruh minta maaf kalau gue kalah. Gue baru dengar dari lu. Maksud gue minta maaf ke semua orang-orang yang udah pernah lu sakitin, yang udah pernah lu jatohin katanya kan. Iya, itu gue nggak tahu itu. Cuma bener ada yang jatuh karena lu ya?
bisnis gitu? Tidak dari yang gue tahu tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Kalau ada ya gue nggak tahu berarti. Yang beredar kan banyak tuh, katanya Iya, menjatuhkan beredar si bisnis restoran A, B, C gitu kan. Menurut gue itu tidak direncanakan. Minta maaf itu tidak direncanakan. Cuman gue inget banget Patrick bilang sama gue, kita ini diberikan kesempatan besar untuk membuktikan sesuatu yang impossible. Karena sudah membuktikan, kita juga harus jadi manusia yang lebih berjiwa besar. Jadi jangan lupa, jangan lu, Bang James juga ngomong, jangan lu teriak-teriak setelah menang, nggak perlu, nggak penting itu. Kita udah tahu kita akan menang soalnya. Oke. Jadi udah, kita berikan kesempatan yang terbaik buat diri kita untuk ya udah kita be humble aja. Patrick juga sempat tekankan lagi setelah setelah udah KO ya. Jangan lupa ya. Mungkin ingat ya, waktu gue di atas, gue suruh semua supporter untuk diam. Karena gue gak tau, ntar lu lihat itu, gue ada refleks. Karena gue cuma mau dia tuh gini, lu selesain ini, lu masuk berkelas, lu menang pun lu berkelas. Gak usah norak di dalam. Supporter gue minta semua diam. Tenang aja udah. Kasih At dia. least kita udah buktiin, selesai. Jadi tinggal dia nih, dikasih panggung gini besar, dan dia mau beresin kan. Betul. Gitu. Tapi emang lu masih ada masalah sama orang-orang kah? Ya So far- pasti masih ada lah. Masih ada ya? Masih ada. Kalau sama Arnold nggak ada. Arnold nggak ada. Nggak ada. Berarti Kita udah clear. selesai di ring. Di ring udah beres ya? Udah beres. Katanya dia nyamperin lu ya? Iya, gila. Di apa, di ruang ganti ya? Gokil, luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Chef Arnold. Respect sih Itu gua. luar biasa loh, itu luar biasa. Gentle banget ya? Iya, karena itu udah jatuh begitu, malunya luar biasa ya kan. Udah gitu dia juga punya crowd yang besar yang datang ke situ memang untuk lihat dia menang. Lalu setelah kalah masih bisa mau ngakuin orang menang. Hebat. Iya, Luar respect biasa. banget sih dia. Keren banget. Ya, keren banget ya. Dia DM kita. Makanya gue bingung, gue ngelihat netizen ya, Ya. pada nyerang dia. Gini, mungkin netizen itu yang kayak tadi lu bilang ya, netizen itu nggak nyadar aja bahwa Cywar itu, taunting, trash talk itu part of strategi aja, Betul. gitu. Dan dia kebetulan pakai strategi itu. Kita juga bisa aja, tapi kita nggak mau, gitu. Buktinya ya begitu selesai dia bisa jabat tangan, dia juga DM kita. Jadi percaya deh, Arnold tuh orang baik, bro. Gue aja belum kenal tapi gue gila nih orang. Baik. Gue malah Baik. sekarang bisa jadi ini banget, ngefans sama dia. Dia gentleman banget, bro. Gua awal-awal ketemu dia emang ya, dia baik banget sih. Makanya Mulai latihan awal-awal, Bang James juga sempat bilang bahwa semua orang itu pasti ada baik buruk, kita hargai. Dan orang baik ya biarkan dia tetap baik, orang buruk juga kita nggak usah terlalu banyak ikut campur. Tapi di atas ring kita tidak bisa tidak lawan dia. Jadi saya lawan dia sesuai dari arahan semua dan latihan saya kerahkan semua di situ. Itu juga bentuk respect buat lawan saya. Jadi kalau saya lawannya tidak sungguh-sungguh, itu tidak respect dia latihan berat juga. Iya, betul. Bener ya Bang ya? Jadi kayak tadi Patrick bilang, betul itu hanya strategi aja. Buktinya kalau dia juga langsung reach out, wah gua terharu banget dia reach out gitu. Karena tidak pernah selama ini. Dan bisa dilihat dari sportsmanship-nya ini orang sangat baik gitu. Jadi menurut saya ya tidak perlu dilanjutkan lagi. Karena Arnold itu juga udah berusaha sekuat tenaga. Latihan juga keras sekali. Terus dengan kalau ya sama Arnold kan sudah beres nih. Tapi kan kemarin yang lawan lu itu bukan cuma Banyak. Chef Arnold, banyak tuh. Dunia FNB bersatu gara-gara lu loh. Dunia FNB bersatu! Gila. Ya kan, semua datang, gua lihat tuh semua nggak ada yang dukung lu. tapi bisa aja ada yang dari haters jadi ngefans kemarin. Bisa, Bisa. iya, ada yang Bisa. berbalik. Bisa tuh, bisa. Kayaknya udah suatu hal yang sangat umum sekali bahwa manusia itu suka melihat sesuatu yang hero story. Oke. Hero story. Ini orang busuk, jatuh, abis itu bisa naik gitu ya. Underdog, terus naik gitu. Nah ini hero story-nya dapat, oke, terima kasih. Dan menurut gua yang lain-lain itu yang dari grup FNB atau dari grup lain-lain yang menyerang gua itu mungkin juga tidak tahu keseluruhan story ini. Jadi menurut gua fair-fair aja lah.
Fair-fair aja. Nanti ke depannya saya juga akan lebih hati-hati lah supaya tidak menyinggung orang. Oke, jadi bener-bener abis ini berubah banget ya? Atau enggak? Harusnya sih iya. Harusnya iya. Karena kan lu lagi di atas nih, lagi di atas banget dan orang lagi look up sama lu juga. Iya. Pengen ngeliat lu ini setelah menang kemarin lawan Seth Arnold, itu lu berubah jadi orang yang lebih baik atau enggak tuh? Betul. Dan itu kan keputusan ada di lu, entah lu mau jadi sombong, semakin dibenci kan juga bisa sebenarnya kan? Betul. Tapi lu memilih untuk minta maaf dulu. Betul. Nggak gimmick itu kan? Iya, nggak gimmick. During the training, gue perhatikan kehidupannya Ole, perhatikan kehidupannya Bang James, perhatikan kehidupannya Patrick. Tidak ada satu hal yang bisa dibanggakan dengan diri gue. Ngapain kita sombong? Kalau kita bisa bangga dengan diri kita juga tidak perlu sombong. Kayak kita latihan nih sama Bang James. Itu gue banyak sekali latihan yang menurut gue ya, jauh dari ini orang mau tanding nih. Jadi maksudnya, gue lihat dari marahnya Bang James nih. Aduh, lu siap nggak sih? Tapi Bang James orangnya kan baik sekali, orangnya tulus sekali. Harus siap nih orang. Dan sangat profesional. Lu harus siap. Tapi awalnya tuh gue tahu, ini siap nggak sih ini orang? Oke, tapi lu harus siap. Gitu. Ole banyak menenangkan gue banyak gagal banget. Jadi kadang-kadang makan tidak disiplin, kadang-kadang istirahat tidak disiplin, kadang-kadang latihan juga tidak disiplin. Gue sering madol juga ya, sering madol juga. Jadi kan kita kedewasaan orang itu kan harus dibina pelan-pelan, karena ini adalah sesuatu yang sulit ya. Bertahun-tahun tidak latihan, terus tiba-tiba latihan. Ya kita disiplin itu kan harus benar-benar datang dari dalam. Kedewasaan diri itu benar-benar harus real, nggak boleh bohong-bohong gitu. Bohong-bohong nggak ada gunanya. Tapi kalau kemarin nih, lu udah latihan sekeras itu sama Ko Patrick, sama Bang James, sama Bang Leo, ternyata lu kalah. Tidak apa-apa. Nggak apa-apa juga? Nggak apa-apa. Karena gue sudah menang waktu weigh-in ya. Yes. Itu udah puas banget ya. Yes. Di latihan juga. Katanya lu shock waktu weigh-in nih? Shock. Pas lu timbang badan, lu Shock. naik deh? Shock. Waktu naiknya shock. Karena gue pede banget, gue sudah masuk. Gitu. Dan hebatnya lagi, tim gue ini tidak ninggalin gue. Langsung ditemenin ya? Temenin, beresin, bisa. Pasti bisa. Apalagi Bang James, Ole sama Patrick ya. Bisa, pasti bisa. Keluar. Sauna, bro. Panas banget, bro. Kelihatan waktu itu malah Ferry yang agak panik nih. Masuk. Iya, gue pas mau datang kan. Ini orang keluar kemana nih? Beratnya nggak masuk, 91 itu ya katanya ya? 89,95 ya. Oh, kurangin sekilo tuh di hari itu? Sekilo. Keluar lari ya? Keluar lari, sauna ya. Terus itu juga dalam keadaan sudah defisit air. Air cuma seliter kemarin. Artinya gue dari kemarin, 2 hari sebelumnya tuh udah seliter. Memang gameplaynya begitu. Jadi pas lagi tanggal 20 itu, weigh-in itu, gue sudah dalam keadaan defisit air. Jadi ini pertama kali juga soalnya gue pengalaman, selebriti waktu mau weigh-in, itu beratnya kurang dan dia keluar lari. Biasa kan kalau dulu di HSS, Profector tuh yang lari keluar kan. Ini selebriti. Soalnya hal kayak gini biasa. Oh gitu ya? Iya. Hal kayak gini biasa. Gue udah di-set sama coaches gue ini, bahwa lu adalah pro. Iya. Memang pertandingannya selebriti. Kalian berdua. Yeah. Kalian berdua ini ngikutin rulesnya pro lah ya. Iya. Janjian di berat berapa, kalian ketemu di berat segitu, dan in lagi gitu kan. Kalau kalian lihat dulu Celebrity Fight kan, ya yang satu bersedia dan beratnya beda 2-3 kilo, ya udah lah nggak apa-apa karena entertainment doang kan. Tapi pro-nya semua harus in. Apalagi Bang James juga udah ngikutin dari HSS 1 lah ya. Iya. Ini kalau yang belum kenal Bang James, ini salah satu champion di Hollywood Sports Show yang pertama. Mungkin Bang James nanti main lagi di HSS juga boleh lah ya. Boleh. Jadi pelatih aja, jadi pelatih Bang William. Orang paling tulus seumur gua latihan adalah Bang James. Orang paling tulus. Makanya bro, kalau di netizen tuh pada ngomong pukulan lu tuh hoki. Waduh. Kita tuh tim coach ini, waduh. Berarti nggak hoki nih kan? Kalau dari kalian nggak hoki ya? Gila. Menurut gua hoki cuma satu. Ya. Menurut gua tuh hoki waktu persiapan dia masih mau lanjut. Kalau nggak, itu buat gua hoki banget. Gila, dia masih mau lanjut nih. Jadi kalau kemarin tuh benar-benar itu power dia tuh segala macam tuh Udah berat dia disiapin. tuh kita udah gain lagi tuh 5-6 kilo lagi. Jadi dia fight tuh Lebih. udah di Lebih. posisi peak-nya dia. Iya. Dari weigh-in 88, pas lagi selesai weigh-in itu waktu fight itu gue udah 96
Cepet juga tuh Deng ya. 965, iya. Cepat semua. 97. Itulah It's gameplay. itulah Cara itu gameplay itu. Itu Oh. juga itu adalah know-how-nya Ole memang nanti loading. Begitu loading, power-nya balik lagi gitu. Karena memang gua kan bukan di 88 gitu loh. Memang ini kan paksa supaya ke 88 Iya, iya. gitu. Ini kalau nggak ada tim nggak bisa. Lu bilang beruntung, gua beruntung sekali. Beruntung ada Bang Ada James. Bang ada Bang Patrick. Beruntung Bang ada Ole. Ole, ada Patrick. Beruntung nggak? Iya, gue beruntung sekali. Beruntung memang saat latihan ini didukung oleh semangat yang dipinjam nih dari coach-coach. Empuk nggak ininya, Chef? Terus terang ya, gue tidak berani bilang empuk. Terus terang tidak kerasa apa, tidak kerasa. Jadi bukan bilang gue jago, enggak sebenarnya. Memang this is fight, this is real. Mau bilang intensinya apa? Intensinya mau mati. Jadi dia juga mau matiin gue. Sama-sama ya? Bang James pernah bilang sama gua, kan lawannya Bang James kan almarhum ya? Iya kan? Maksudnya oke daripada lu ya, daripada gua yang mending lu. Jadi gitu kan tanding kan? Dan gua tidak dibuat untuk main-main di situ. Gua memang dibuat untuk tanding. Kalau kemarin kalah, lu ada speech yang mau lu sampein juga nggak? Kalau kalah ya, Apa sama aja? Kalau menang bakal tetap minta maaf. minta maaf, minta maaf. Tapi itu minta maaf dipikirin sebelum naik atau emang Enggak tuh, enggak. di atas aja tuh? Iya. Oh, Patrick bilang, selalu ingetin gua. Lu jangan jadi asshole. Lu kalau diberikan panggung, lu jadi orang yang besar gitu. Jadi gue inget terus, Bang James juga bilang, kita tidak perlu berlebihan. Toh ini latihan berat, bukan karena lu jago, terus lu bisa lewatin. Karena memang lu mau gitu loh. berarti kalau kemarin nggak ada mereka yang ngasih tahu, lu bakal jadi asshole tuh di atas panggung tuh kalau Mungkin iya, Mungkin iya. mungkin iya. Karena gini loh, ini kan sifat manusia. Bahwa wajar sih ya. iya kan, kalau misalkan lu menang, lu di atas angin, lu kayaknya mau tekan orang gitu. Nah, gua belajar di sini bahwa dari supporting tim gue ini, supporting coaches ini menjadikan gue itu bukan cuma lebih baik sebagai atlet, tapi lebih baik sebagai manusia juga gitu. Jangan nggak usah nekan orang. Berarti lu menyadari kalau lu yang dulu sebelum boxing ini, lu itu asshole gitu ya? Memang that's the picture that I want people to see me. Oke, karena yang gue kenal lu secara langsung beda banget. Beda banget ya. Menurut gue ya lu baik dan lu pinter juga untuk ngobrol di luar kamera itu ya enak lah diajak ngobrol lah. Iya. Mungkin banyak yang nggak tahu yang karena nggak kenal. Nggak kenal, ya nggak kenal aja sih sebenarnya. Terus kalau misalkan sama grup FNB yang biasa vokal, yang isi kontennya banyak kan lu itu gimana? Ada say something ke lu nggak? Enggak sih ya, enggak sih. Masih diem-diem aja? Diam ya, enggak. Dan menurut gua nggak apa-apa. Biarkan mereka menjadi mereka. Oke. Gua tidak punya banyak komen. Nggak mau tentang pusingin itu. ke dia. Iya, tidak punya banyak komen tentang itu. It's another story lah ya. Dan kayak ya ini kita ngobrol-ngobrol ya. Kayak urusan lu sama Farida, Oma itu udah beres belum sih sebenarnya? Banyak banget Sebenarnya nyari lu tuh orang semua. Sebenarnya kalau dari sisi hukumnya belum, masih ada di Polda. Kalau dari gua sendiri sih udah gua maafin lah ya. Udah maafin. Iya, gua udah maafin lah, udah let go aja lah. Jadi kayak ya udahlah damai aja. Ya. Apalagi setelah 3 bulan ini ya latihan dengan Bang James, dengan Patrick, dengan Ole, kayaknya kita masih banyak yang harus kita bina, Perbaiki. masih banyak yang harus kita kerjakan daripada hal-hal yang negatif gitu, mendingan kerjaan yang positif. Gila, ini boxing bener-bener ngerubah lu banget ya. Ngerubah banget, boxing ngerubah banget. Secara mentality sama sikap, perilaku. Kalau dari gue iya, nggak tahu deh dari Bang James, dari Ole, dari Patrick, gua nggak tahu. Mungkin boleh dengar dari mereka juga ya. Mereka berdua nih salah satu yang suka disebut juga kayak coachnya James Moko Ginta, Patrick Fatgila, hati-hati loh. Hati-hati. Itu kan ada juga kan. Hati-hati. Itu makanya saya bilang ke Bang William, ini bukan peperangan abang, ini peperangan kita semua. Karena dua-duanya juga udah di-mention kan. Betul. Ini peperangan tim kita. Jadi abang jangan bahasa sendiri, nggak bisa nih, harus bisa. Iya, betul. Nah, ini peperangan kita nih. Memang itu selalu menjadi dorongan semangat juga. Jangan anggap ini lu yang tanding, ini kita yang tanding. Jadi jangan lu yang memutuskan untuk tidak. Iya. Selalu kayak latihan juga, sparring juga, atau misalkan lagi tanding juga. Itu detik-detik kita menang, kita juga punya detik-detik kita mau kalah.
yang merasa menang bukan cuma lu doang deh. Iya, gitu. betul. Teman-teman juga merasa menang semua. Betul. Lu lihat aja videonya. Bang James oleh sama Patrick loncatnya kayak apa ya? Sampai ditegur wasit tuh ya, Bang. Happy banget ya, kayak akhirnya semua terbayarkan gitu ya. Terbayar. Tapi Kerja keras. kita jangan lupa samain ya, supporter ya. Iya, supporter. Lu bisa bayangin nggak? Supporter tuh kayak gimana bro di sana posisinya, ya. Tuh. That's why di HSS itu kalau kalian perhatiin kita selalu ada box hitam. Box hitam yang kita kasih itu untuk coachnya, apresiasi. Karena dia udah berhasil melatih fighternya bisa sampai menang kayak gini ya karena coachnya kan. Itu juga dari idenya dari Rico juga, matchmaker kita, dia pengen apresiasi. Ya karena kan dia matchmaker profesional ya, dia tahu lah yang bertanding tuh memang fighter, tapi di belakang fighter pasti ada coachnya yang harus dihargai. Mungkin orang suka lupa di situ. Apa ya? Itu apa artinya box hitam? Box hitam, Iya, di dalam apa? itu ada plakat. Di Oh, dalam itu ada plakat. plakat. Oh. Apresiasi kalau misalkan lu sebagai coachnya udah berhasil bikin dan ngedidik fighter lu sampai menang kayak gitu. Wah, coach gua harus dapat dong nih. Udah harusnya ada. Nggak ada, nggak dapat. Kita malah pikir tadi lu ngomong itu box hitam isi duit ya. Gua udah senang juga. Wah, dapet nih kita nih. Nanti kita cek. Tapi kalung dipakai nggak kalung dari Benings? Kalau enggak ada disimpan ya? Ada disimpan, Ada ya? disimpan. Nanti Bagus gua lah pakai. itu. Nanti ada diamondnya kan kecil. Ada diamond. Iya. Tapi selama persiapan pernah saling berantem nggak gitu? Mungkin ntar coachnya. Gua sama dia berantem. Sama dia. Iya. Karena enggak berantem lah. Lebih tepatnya gua dimarahin. Lebih banyak dimarahin kayaknya. Lebih banyak Iya, lebih banyak dimarahin. dimarahin. ya? Iya. Kemarin gue jadi ngomelin Oleh. Iya. Kalau gue nggak berani ngomelin Bang James. Apa yang paling susah ngatur dia tuh ngatur makan Sebenarnya tadi ya? mungkin bukan susah ya. Nggak disiplin. Nggak juga. Masalah disiplin tuh normal gitu. Yang susah buat kita sebenarnya, kita harus siapin dia seperti atlet, sedangkan dia tuh bukan atlet. Itu nggak gampang. Dan gue harus maksain itu gitu. Nah itu agak susah. Betul. Untuk maksain. Tapi gue mau nggak mau harus dipaksain kan. Iya. Jadi ya itu yang bisa. Dan gue Gua juga bilang berhasil. kaget salutnya ini ya semakin kesini celebrity fighter itu cara latihannya tuh mirip pro lah ya, ngikutin maksain untuk ikut kayak pro. Iya. Nggak pakai headguard. Gue disponsorin jadi nggak kepake kan. Berat badannya in gitu, dan menurut gue ini bagus banget untuk dunia boxing. Iya. Karena mereka jadi lihat kayak selebriti aja ngikutin programnya atlet juga gitu loh. Nggak cuma asal tanding, pukul-pukulan dengan iming-iming bayarannya mahal, Iya. tapi mereka latihan serius juga gitu. Iya, betul. Dan gue baru pertama kali lihat celebrity fight di HSS itu bisa nge-KO-in selebriti. Oh, ini pertama ya? Pertama. Oke. Yang sampai jatuh tidur gitu loh. Lu pilih tim yang tepat lah. Timnya tepat, memang. Ya nggak? Bener nggak? Pertama kali kan pada ngeliat KO kan? Gua nggak tahu loh kalau itu pertama. Brutal lagi kayaknya. Brutal ya. Harusnya sih dikasih bonus ya. Karena Ini selebriti. justru gini, selebriti tapi pertama kali, gimana coba? Bener. Harusnya kasih bonus. Iya. Kalau pro fighter ada bonusnya. Kalau selebriti jangan, udah mahal. Gua terus terang setelah latihan, gua ngerasa hadiah terbesar itu adalah bisa melalui ini bersama teman-teman gue. Happy banget tuh ya. Iya, happy banget. Puas Karena nggak lu? Tapi udah puas belum? sangat puas. Sangat puas ya. Kepuasan datang itu bahkan sebelum tanding. Bahkan sebelum weigh-in aja gue udah cukup puas. Udah cukup puas. Iya, gue udah menang sebelum semuanya ini selesai. Dan lu tanding di arena boxing terbesar di Indonesia. Wih, gokil. Itu- Kalau lihat di video tuh waktu dia KO ada dari suara abisin berubah hening jadi suara waduh. Waduh. Iya, bangun. Tapi Habisin. nikmat banget ya, maksudnya kita tim juga nikmat sekali tuh. Yang Saat teriak menang suaranya itu apa? Ada yang teriak kan suara habisin kan? Pas Iya. dia pukul jatuh, habis juga suaranya dia. Habisin. pas banget. Habisin kan Iya, suaranya. habis Iya, juga suaranya benar, langsung dia benar. mending kan. Gila itu, gameplaynya hebat sekali sih. Tapi gila ya, gue lumayan kayak gila ini Indonesia ini kayak bener-bener lu public enemy dan lu menang tuh semua diam. Iya, benar. Cuma tim doang yang happy gitu kan. Iya, benar. Dan gue pas gue liat jatuh, dia berusaha nyoba bangun nggak bisa, wah ini udah kelar. Tuh hitungan 20 pun nggak bakalan bisa bangun. Iya. Berat jatuhnya. Telak kenanya. Itu kalau kayak gitu berarti biasa shock ya? Gelap. Gelap. Gelap seketika. Udah shutdown tuh. Shutdown. Tapi lu udah mempersiapkan diri kalau emang dia bangun lagi tuh? Oh ya, justru gue mempersiapkan dirinya kalau dia bangun. Oke. Iya. Gue tidak pernah mau lengah. Kunci satu, mungkin gue nggak
nggak lama karena jam terbang nggak ada nih. Tapi gue tidak mau lupa pesan coach gue. Itu di situ itu bisa mati loh. Jadi lu harus siap kapanpun. Gitu. Tapi di saat Bang William jatuh, dia nggak langsung bangun, keren. Tenang, hitungan 1 baru dia bangun. Ya, Keren. itu juga. Nggak semua orang bisa lakukan itu. Biasa orang pas jatuh langsung pengen bangun. Itu bisa jatuh lagi itu. Ya udah simualisin semua. Kita udah. Kayak ada koreografinya berarti ya. Jadi pas Ya, Bang William jatuh, tenang lu, Persis. tenang. Baru hitungan 1, 2, pas 5 mau 6, up. Jadi kita cukup bangga ya, Iya. bisa dia ngikutin Dia semua apa yang ikutin. kita mau. Maksudnya mungkin gameplay. settingan Jadi kita setting. begitu ronde 2 kita juga yakin Iya. kayaknya dia bakalan selesai yang tadinya di ronde Iya. 2 ke ronde 3 ini. Oke. Itu kita udah siap banget. Cuma kagetnya lebih cepat lagi tuh. Iya. Cuma berapa detik doang terus kayak Langsung Itu kan round 3 baru mulai masalahnya. baru mulai. Ya, baru 7 detik. soalnya ya, terakhir sebelum dia masuk gue cuma bilang, "Lu masih mau main?" "Masih." Selesai. Sampai wasit di pojok, masih bisa nggak? Masih bisa. Om Adrian bilang, masih bisa nggak tuh? Masih bisa Om, tenang, ini masih aman nih. Kita tahu itu. Kita tahu kapasitasnya Bang William. Orang lihatnya kan, wah lu dipukulin itu masih bisa nggak? Kalau gua Bisa. enggak mikirnya. Gua mikirnya adalah oke, gua minus, sekarang gimana caranya gua menang gitu. Itu posisi lu nge-KO-in itu. Lu sadar nggak depan lu ada Gibran? Nggak sadar. Oh, gua baru tahu nih. Mas Gibran, maaf. Bukan Gibran, Ada Mas Gibran maksudnya. ada Mas Gibran di situ. Ada, Oh, Mas gua nggak Gibran. tahu. Bro, kita Depan lompat-lompat, lu berarti itu. kita juga nggak tahu, kita lompat-lompat. Kita nggak tahu ya. Ada. Wah, Pas banget di Kita- depan lu itu. wah, saya jatuhnya. fans itu. Iya. Saya fans itu. RI2 udah ditetapkan hari ini. Hari ini ya? Iya. Gila. Selamat Mas Selamat Mas Gibran. Gibran. Selamat bertugas. Selamat bertugas. Saya Yes. dukung. Sempat agak kaget waktu itu pertandingan tuh dimajuin. Iya. Ya. Itu kita tuh benar-benar kaget ya Bang ya. Harus masang lagi Buru-buru. sampai ada yang lupa ya. Kita tuh lupa yel-yel segala macam, Hmm. lupa ritual yang biasa. Waktu itu udah langsung naik aja gitu. Iya. Makanya kan gua sempet datang belakang, gimana Iya. siap nggak untuk naik? Karena kita mau majuin rundown kan. Ternyata ready juga. Karena kan izinnya pasti sama bapak-bapak ini nih. Soalnya Ya betul. Iya, benar. Ada satu yang gue cukup happy dengan HSS 5. Nggak ada masalah ya? nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Wih, deh, selamat. Terakhir kita podcast gara-gara masalah, sekarang Iya. udah ada masalah. Tapi kan ya itu sesuai janji kita lah. HSS 4 kita bilang HSS 5 kita akan bawa juri internasional dan kita bawa WBC. Jadi yang menjurikan kalian itu salah satunya juga dari WBC Asia juga dan dibantu KTPI. Wow. Itu kita mempersiapkan jangan sampai hal-hal yang Di Bandung. seperti itu Bandung. terjadi lagi. Di Bandung kan kita bisa dibilang kena. Ya. Set Bandung. Tapi kali ini HSS 5 menurut gua dengan adanya lu dan Saif Arwah tanding ini sih salah satu langkah untuk naikin boxing Indonesia lagi. Yes, gue setuju. Itu Yes. salutnya gua sama kalian. Yes, Kalian yes. latihan bener-bener dan kemarin jadi apa nih bisa dibilang partai terame karena waktu kalian tanding itu rame banget. Gua ngeliat kiri kanan udah lautan manusia doang ini. Ya. Tapi semuanya nerakin tuh masalah ya. Nggak apa-apa. Pas kita masuk ya, terus pas sudah diam, bayar utang. Baru tahu. woy. Nah itu jadi ada ya itu masalah mungkin ya sama Alin Adita ya. Ya. Itu emang lu berhutang atau gimana ya? Gue Nggak. sih sebenarnya nggak ngikutin masalah pribadi lu, tapi gue juga dihubungin, dikontak. Gue dapat surat yang harus diberikan kepada lu. Nah itu mau lu selesain kah? Oh iya dong, harus kita selesain. Oke, berarti lu bakal menghadapi Ya kita beresin nanti. beresin. Ya. Kalau sama Farida kan sudah selesai gitu ya. Ya. Farida gue maafin lah udah. Iya. Nggak usah inilah repot. Kalau Alin Adita akan lu selesaikan. Iya dong, kita beresin. Itu Gitu, kan lu- masalah bisnis sebenarnya. Kayak kalau gue ketemu 3 bulan lalu, lu bodo amat sih sama hal-hal kayak gini kayaknya. Beda. Orangnya beda udah. Iya udah beda dia. Iya. Gara-gara gagal otak. Bisa jadi. Bisa. Gerotak itu merubah banyak sih sebenarnya memang. Luar Tapi- biasa itu. Tipe konten lu nanti akan berubah nih ya. Lu ada kepikiran bakal mengubah gaya konten lu atau lu lebih akan berdiskusi dulu sama orang-orang? Kayaknya menurut gue ya, ini momentum untuk berubah juga. Ini momentum untuk... Tapi nanti nggak rame kalau lu berubah. Iya, rame nggak rame itu nggak apa-apa lah ya. Karena kan gue juga konten iseng-iseng aja. Oh. Kalau dilihat dari kejadian-kejadian sebelum tanding, kita juga merasa nggak enak gitu. Karena banyak orang yang tidak suka dengan gaya kita mengonten juga kayaknya nggak nyaman ya. Oh. Nggak enak gitu. Ya mungkin Ara-ara. nanti
Ya, arah-arahnya nggak apa-apa ya. Iya, Yang kalau- kayak mananya Iya, itu. kayak mana? Gue lagi timbang ya. Error lagi mesinnya. Udah error diterakin lagi sama Arnold. Keberatan tuh, kayak mana? Keberatan tuh, kayak mana? Nggak enak kan lu ngomongin gitu. Iya. Terus itu gue juga belajar tuh sama Arnold. Iya nih. Oke. Dia kasih gue sebuah Timbangannya perspektif. rusak, beratnya 2.000 tuh. Tapi hoki juga tuh rusak tuh. Ditendang Yunus soalnya kemarin tuh. Oh, tendang. Iya, jadi harus benerin lagi. Sad. Tapi thank you banget sih dengan adanya HSS ini, kan dari HSS 4 lalu ke 5 ini cepat ya, Cepet banget. cepat banget, dan ini adalah HSS pertama yang segini besar, terus dengan hasil yang juga sangat Puas lah. kita fenomenal gitu ya. Menurut gue sendiri juga ini suatu berkat dari Tuhan lah ya, bukan kita aja, ini Tuhan kasih gitu, jadi kita harus bisa bersyukur gitu. Teman-teman gue banyak banget yang dukung, puas. Banyak tuh dukungnya. banyak banget, kayak rapper Sandi gitu ya. Sandi sama Raben bukan sih? Ada Raben juga ya kayaknya? Raben si Bukan Yunus ya. Yunus ya. Oh, Raben. Yunus ya. Itu lagu belum launching loh. Dia bawain Iya, dan untuk itu lagu khusus menggiring boxing. loh. Dia untuk bikin lagu itu sengaja latihan dengan Bang James juga, supaya bisa dapat feel boxingnya itu. Dan Serius. kemarin juga lu ditontonin sama petinju legenda kita juga, Bang Elias Pikal. Oh, juga. ada Bang Elias Pikal ya? Ada. Waduh. Datang dia. Iya, gua sangat fans tuh. Gila, lu sih keren banget sih. Tim Code Blue ini. Ya ini bawa bapak ini. Oke. Saya bawa hari ini nih. Ya. Tapi abis ini lu mau naik ring lagi gak? Aduh, tidak mau kayaknya ya. Lama takutnya. Kalau Bang James suruh gua naik Oh. lagi. Kalau Bang James boleh lah naik lagi. Iya, lah. enggak, Bang James suruh gua naik Oh. lagi juga. Boleh kalau itu. Boleh Bang James. Kalau ada kesempatan, Iya, katanya kalau ada kesempatan coba pikir yang matang naik aja gitu. Kalau gua maunya sih yang naik oleh aja. Patrick dulu lah, bos dulu. Nah, bos Apa dulu. boleh? Atlet semua. Atlet semua. Atlet semua. Boxer semua. Menarik. Senior gua semua, jago-jago semua. Ganas-ganas ini ya. Ganas. Yang mukul-mukulin lu semua nih. Iya, Wih. iya. Pukulannya Patrick dan Ole itu bisa dibilang yang bikin gua kemarin jatuh bisa bangkit. Jatuh bisa bangkit. Malah Arnold tuh hebat sekali. Gua tidak pernah jatuh sparring karena gua menolak jatuh. Oke. Nggak mau jatuh. Nggak mau jatuh gitu. Tapi akhirnya lu jatuh. Akhirnya jatuh. Iya. Kuat banget dia ya. Dia memang pukulannya bagus dan gua itu kan kayak canggung, panik ya. emang panik. Iya, Emang panik panggung. ya. Panik panggung gitu. Nggak biasa aja. Bukan gitu. panik banget, memang Spotlight. semua normal itu bang. Pertama Normal, kali ya? main, udah Iya. pasti panik banget. Iya. Belum dibuinnya lagi. Iya. Makanya saya bilang, tenang bang, gak usah dengerin yang di belakang, itu Iya. mendingnya Iya. fokus ke depan. Iya. Udah. Terakhir lagi sparring, 2-3 kali sparring itu, Bang James itu selalu melatih gua untuk tidak mendengar yang di luar ring. Dengarkan hati sendiri mau ngapain gitu. Itu sangat bermanfaat saat itu terjadi. Jadi lu sama Chef Arnold ini udah berteman, udah selesai semua masalah udah beres ya. Beres. Follow-follow nggak di Instagram? Ini kebetulan belum nih. Gue follow deh sekarang. Gimana? Waduh, sekarang dong. Follow sekarang. Udah Gue follow deh. sekarang deh. Tes. Aduh. Soalnya Letters IG. iya udah aman gitu. Udah nggak ada masalah apa-apa. Dan chefnya juga udah approach gua pribadi. Gila, itu gua respect banget sama Chef Arnold yang Iya, Arnold hebat itu. nyamperin lu ke ruang ganti dan nge-approach lu lewat sosial media ya. Iya. Nih, Chef Arnold saya follow ya. Wah, izin ya. Nah, Nice. itu. Mantap. Soalnya gue merasa ini juga bagian dari hidup ya. Bagian dari kehidupan lu gitu ya. Iya, Kalau lu bagian nggak dari lewatin boxing ini mungkin lu akan tetap jadi esol yang sebelum-sebelumnya. Iya, kan? beda ya, beda. Nggak berkembang gitu. Tapi ya orang lebih harus mengenal lu sih kalau menurut gue juga. Iya. Karena yang gue tahu juga lu orang tuh baik dan humble sih. Iya, thank you. Gue banyak belajar dari dia juga karena kalau di luar off cam gitu kan. Apalagi kalau kita ngurusin kontrak kan. Iya. Harus dikontrak. Ya. Itu kontrak tuh lumayan lama ya. Lumayan. lama, iya. Kita banyak bolak-balik revisi kan. Iya. Cuma akhirnya lu oke juga, gue udah thank you banget, gue udah mau naik ke HSS 5 untuk support tinju Indonesia khususnya. Terima kasih. Terima kasih mau diundang. Terima Ya kasih kalau mau mungkin kalau nggak ada lu, karena kan lu viral banget nih sekarang kan, Iya. dan orang tahu lu karena boxing. diundang. Ya. Pasti belakang ke depan ini akan orang bakal mulai latihan boxing, mulai cari
tanya lu gimana cara nurunin berat badan. Iya, iya. Emangnya mungkin 2-3 bulan itu nurunin 20 kilo? Mau tahu kan? cara gue nurunin berat badan? Nih Pak, ini Pak. Nah, Tinggal di follow dulu. Oh, Nih, Elevate. elevate. Mau tahu caranya biar kuat mukul begitu? Nah ini nih. sama inilah. Kalau mau tahu bagaimana caranya bisa memenangkan semuanya ya ini. Nah. Gila. Banyak ya ininya apa? Jalurnya. Iya. Terima kasih dulu buat semuanya. Thank you. Ya, thank you. Semoga kalian bisa lebih sukses lagi ke depannya sama Amin. untuk Bang William. Amin. Mungkin semua masalah bisa diselesain juga. Amin. Bisa menjadi orang yang lebih baik. Amin. Dan lebih banyak membantu orang-orang sekitar ya. Amin. Amin. Semoga tinju Indonesia berkat adanya selebriti itu maju terus. Dan kita dari Hollywood Sport Show akan terus support dunia tinju di Indonesia khususnya. Hai, mantap. Oke, mungkin juga untuk sedikit yang tanya, apakah akan ada HSS selanjutnya atau HSS 6? Nanti kalian tungguin aja. Asik, Thank you. sedap. Thank you so much. Thank you, Bang. Thank you, Bro. Bang. Thank you, Fer. Thank you.